Baiklah, selamat malam. Nama saya Jessica Magi, saya dari kelas 5T7. Di sini saya akan membahas tentang materi pengambilan keputusan dalam manajemen super system yang berkaitan dengan AI. Namun sebelum kita masuk ke dalam pembahasan inti, di sini saya akan memperkenalkan tentang apa itu manajemen super system. Manajemen super system atau MSS adalah sistem berbasis komputer yang dirancang untuk membangun atau mendukung manajer dalam proses pengambilan keputusan. Sistem ini tidak menggantikan peran manajer, tetapi sistem ini membantu menyediakan informasi yang relevan, model analis, serta simulasi yang memudahkan pemahaman terhadap masalah yang kompleks. Dengan adanya MSS, keputusan dapat dibuat lebih cepat, tepat, dan terarah sesuai dengan tujuan organisasi. Oke, sekarang kita masuk ke dalam tujuan dari manajemen support system modeling. Yang pertama, dapat mempermudah analisis masalah yang kompleks. Yang kedua, menyediakan alat bantu untuk evaluasi alternatif keputusan. Yang ketiga, mengurangi risiko kesalahan dalam pengambilan keputusan. Dan yang keempat, dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi keputusan. Sekarang kita lanjut ke dalam jenis-jenis atau apa saja model-model yang ada dalam manajemen super system. Yang pertama ada model icon atau iconic model. Model icon ini adalah representasi fisik dari objek nyata, contohnya miniatur dan prototipe. Yang kedua ada model analog. Model analog ini adalah representasi berbentuk analogi, contohnya diagram alir, grafik, dan peta. Dan yang ketiga ada model matematis. Nah, model matematis ini menggunakan rumus, persamaan, dan simbol untuk memodelkan masalah. Dan sekarang kita masuk ke dalam fase-fase yang ada dalam manajemen support system untuk pengambilan keputusan tentunya. Yang pertama ada intelligence phase. Pada tahap ini, sistem membantu manajer dalam mengidentifikasi masalah, peluang, atau kondisi yang memerlukan keputusan. Informasi dikumpulkan dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal. Kemudian dianalisis untuk memahami situasi yang sedang dihadapi. Contohnya, perusahaan dapat mendeteksi penurunan penjualan berdasarkan laporan penjualan bulanan sehingga diketahui adanya masalah yang harus segera ditangani. Yang kedua ada fase desain. Tahap desain berfokus pada pengembangan alternatif solusi untuk masalah yang telah diidentifikasi. Pada fase ini, model matematis, simulasi atau analisis data digunakan untuk menggambarkan berbagai kemungkinan tindakan. Manajer kemudian dapat membandingkan setiap alternatif berdasarkan kelebihan, kekurangan, serta dampaknya terhadap organisasi. Misalnya, membuat model prediksi permintaan pasar untuk merancang strategi distribusi yang lebih efektif. Dan yang terakhir ada choice phase. Nah, fase terakhir ini adalah memilih alternatif terbaik yang paling sesuai dengan tujuan organisasi. Pada tahap ini, manajer menggunakan hasil analisis model, pertimbangan kualitatif, dan pengalaman untuk membuat keputusan. DSS atau MSS ini dapat memberikan rekomendasi yang didukung data sehingga keputusan menjadi lebih objektif dan terarah. Contohnya, memutuskan untuk meluncurkan strategi pemasaran digital setelah membandingkan hasil simulasi dengan alternatif strategi tradisional. Nah, di sini saya mengambil contoh pengaplikasian AI dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, di sini saya mengambil dalam sistem banking. AI digunakan untuk menganalisis riwayat transaksi dan data nasabah dalam menentukan skor kredit serta memprediksi risiko gagal bayar dengan lebih akurat. Yang kedua ada manufacturing. Sistem berbasis AI ini dapat memprediksi kapan mesin akan mengalami kerusakan dengan menganalisis sensor dan data historis, sehingga biaya perbaikan dapat ditekan. Sekarang kita masuk ke dalam metode-metode AI dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada metode machine learning. Machine learning ini digunakan untuk pattern recognition, prediksi tren, serta klasifikasi data. Contoh, ada model prediksi penjualan atau klasifikasi nasabah berdasarkan risiko. Yang kedua ada metode expert system. Metode ini menggunakan basis pengetahuan dan aturan untuk memberikan rekomendasi. Contohnya, sistem pendukung diagnosis di bidang kesehatan. Yang ketiga ada metode neural networks. Metode ini meniru cara kerja otak manusia untuk memproses data yang lebih kompleks. Contohnya, pengenalan pola citra medis
serta prediksi permintaan energi. Yang keempat ada metode Natural Language Processing atau NLP. NLP ini dapat membantu sistem memahami bahasa alami manusia. Contohnya, chatbot atau layanan pelanggan atau analisis sentimen konsumen. Dan yang terakhir atau yang kelima, ada metode fuzzy logic. Metode ini menangani ketidakpastian dan ambiguitas dalam data. Contohnya, pengambilan keputusan dengan data kualitatif yang tidak pasti. Oke, untuk kesimpulan, pemodelan dalam manajemen super system atau MSS sangat penting untuk membantu manajer dalam mengolah informasi, menganalisis alternatif, dan memilih keputusan terbaik. Proses pengambilan keputusan dilakukan melalui 3 fase utama yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu ada fase intelligence, design, dan fase choice, yang dapat diperkuat dengan penerapan berbagai metode-metode kecerdasan buatan tadi, yaitu ada machine learning, expert system, neural networks, NLP, dan fuzzy logic. Dengan integrasi AI, MSS mampu memberikan analisis yang lebih akurat, cepat, dan adaptif, sehingga keputusan yang dihasilkan menjadi lebih efektif serta sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan organisasi. Oke, demikian dari pembahasan saya tentang materi pengambilan keputusan dan pemodelan dalam manajemen support system yang berkaitan dengan AI. Saya Jessica Magi, saya pamit undur diri.